Mbah Dalhar yang bernama lengkap Kiai Haji Nahrawi Dalhar Watu Congol dikenal sebagai ulama yang mumpuni. Belum lama ini, sosok Kiai Ahmad Abdul Haq wafat. Kiai harismatik itu tidak lain adalah putra dari Kiai Dalhar yang juga dikenal sebagai salah satu wali Allah yang masyhur di tanah Jawa. Mbah Dalhar, begitu panggilan akrabnya, adalah seorang mursyid tarekat Syadiliyah dan dikenal sebagai seorang yang warak dan menjadi teladan masyarakat. Kiai Haji Dalhar dikenal sebagai salah satu guru para ulama. Karisma dan ketinggian ilmunya menjadikan rujukan umat Islam untuk menimba ilmu. Mbah Dalhar adalah sosok yang sangat disegani, sekaligus panutan umat Islam, terutama di Jawa Tengah. Salah satu mursyid tarekat Syadiliyah ini dikenal juga menelurkan banyak ulama yang mumpuni. Nasab Mbah Dalhar dilahirkan pada 10 Syawal 1286 Hijriah atau 12 Januari 1870 Masehi di Watu Congol, Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Lahir dalam lingkungan keluarga santri yang taat. Sang ayah yang bernama Kiai Haji Abdurrahman bin Kiai Haji Abdurrauf bin Syekh Hasan Tuko. Kakek Mbah Dalhar dikenal sebagai salah seorang panglima perang Pangeran Diponegoro. Adapun nasab Kiai Hasan Tuko sendiri sampai kepada Sunan Amangkurat Mas atau Amangkurat III. Oleh karenanya, beliau Mbah Dalhar adalah keturunan raja. Masa kanak-kanak beliau belajar Al-Quran dan beberapa ilmu keagamaan pada ayahnya sendiri. Pada usia 13 tahun, mondok di pesantren. Ia dititipkan oleh ayahnya pada Mbah Kiai Mat Usul di Dukuh Bawang, Ngadirejo, Salaman, Magelang. Di bawah bimbingan Mbah Mat Usul, beliau belajar ilmu tauhid selama lebih kurang 2 tahun. Kemudian beliau tercatat juga mondok di Pondok Pesantren Al-Kahfi, Somalangu, Kebumen, Jawa Tengah. Pada usia 15 tahun, pesantren ini dipimpin oleh Syekh As-Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jailani Al-Hasani atau yang masyhur dengan nama Syekh Abdul Kahfi Ats-Tsani. Selama 8 tahun Mbah Dalhar belajar di pesantren ini. Selama itulah beliau berkhidmah di dalam pengasuh. Hal itu terjadi atas dasar permintaan ayahanda kepada Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani. Tidak hanya di daerah sekitar Mbah Dalhar menimba ilmu. Beliau menimba ilmu juga di Makkah Mukarramah kepada beberapa alim ulama yang masyhur. Perjalanannya ke Tanah Suci untuk menuntut ilmu terjadi pada tahun 1314 Hijriah atau 1896 Masehi. Beliau diminta gurunya Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani untuk menemani putra laki-laki tertuanya untuk menuntut ilmu di Mekah. Syekh Sayyid Ibrahim bin Muhammad Al-Jilani Al-Hasani berkeinginan menyerahkan pendidikan putranya kepada sahib beliau yang menjadi mufti Syafi'iyah, yaitu Syekh Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani. Keduanya berangkat ke Mekah dengan menggunakan kapal laut melalui pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Ada sebuah kisah menarik tentang perjalanan keduanya. Selama perjalanan dari Kebumen dan singgah di Muntilan, kemudian lanjut sampai di Semarang, Mbah Dalhar memilih tetap berjalan kaki sambil menuntun kuda yang dikendarai oleh Sayyid Abdurrahman. Hal ini dikarenakan sikap takzimnya kepada sang guru, padahal Sayyid Abdurrahman telah mempersilahkan Mbah Dalhar agar naik kuda bersama.
Di Makkah, Mbah Dalhar dan Sayyid Abdurrahman tinggal di Rubat milik Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani, yaitu di daerah Misfalah. Sayyid Abdurrahman dalam rihlah ini hanya sempat belajar pada Syekh Sayyid Muhammad Babasol selama 3 bulan, karena beliau diminta oleh gurunya dan para ulama Hijaz untuk memimpin kaum muslimin mempertahankan Makkah dan Madinah dari serangan sekutu. Sementara itu Mbah Dalhar diuntungkan dengan dapat belajar di tanah suci tersebut hingga mencapai waktu 25 tahun. Syekh Muhammad Babasol Al-Hasani inilah kemudian memberi nama Dalhar pada Mbah Dalhar, hingga akhirnya beliau memakai nama Nahrawi Dalhar, di mana nama Nahrawi adalah nama asli beliau, dan Dalhar adalah nama yang diberikan dari guru beliau, Sayyid Muhammad Babasol Al-Hasani. Rupanya atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, Mbah Nahrawi Dalhar belakangan lebih masyhur dengan sebutan Mbah Dalhar. Ketika berada di Hijaz inilah Mbah Kiai Dalhar memperoleh ijazah kemursyidhan Thariqah Syadiliyah dari Syekh Muhtaram Al-Maki dan ijazah Aurat Dalailul Khairat dari Sayyid Muhammad Amin Al-Madani, di mana kedua amaliyah ini belakangan waktu menjadi bagian amalan rutin yang memasyhurkan. Mbah Dalhar adalah seorang ulama yang senang melakukan riyadhah, sehingga pantas saja jika menurut riwayat sahih yang berasal dari para ulama hakikat, beliau adalah orang yang amat akrab dengan Nabiullah Khidir alaihi salam. Sampai-sampai ada putra beliau yang diberi nama Khidir karena tafaulan dengan Nabiullah tersebut. Sayang, putra beliau yang cukup alim waktu masih amat muda sudah dikehendaki kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum menganjak dewasa. Dalam Thariqah Asyadiliyah, menurut kakek penulis Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, beliau Mbah Kiai Dalhar, dalam hal Thariqah Syadiliyah ini, Mbah Dalhar hanya menurunkan kemursyidhan kepada 3 santrinya saja. Yang pertama Kiai Iskandar Salatiga, yang kedua Kiai Haji Dimyati Banten, dan yang ketiga adalah Kiai Haji Ahmad Abdul Haq, putra kandung beliau sendiri. Banyak sekali tokoh-tokoh ulama terkenal yang sempat berguru kepada beliau semenjak sekitar tahun 1920 Masehi sampai 1959 Masehi. Di antaranya adalah Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo, Kiai Haji Dimyati Banten, Kiai Haji Marizuki, Kiai Haji Ihsan Abdul Mukti, dan lain-lain. Setelah mengalami sakit selama kurang lebih 3 tahun, Mbah Dalhar wafat pada hari Rabu Pon 29 Ramadan 1890 Masehi atau 1378 Hijriah.